Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba share pengalaman saya kemarin di WS2. Jadi saya di sini sudah punya data kuesioner untuk saya jadikan simulasi dan saya sudah buka SPSS. Penting bahwa kalau data ini jangan dibuka di Excel. Kalau kita buka di Excel nanti dibuka di SPSS itu nggak akan bisa. Harus kita close dulu. Oke, langsung saja. Berarti kita akan di sini open ya, kita open. Bentar. Oke, kita cari yang kita ubah ke Excel dan kita tadi saya taruh di desktop. Oke, berarti ini simulasi ya. Oke, kita open. Oke, loading. Oke, sambil loading jadi kita juga sudah siapkan jadi nanti untuk oke, jadi ini sudah muncul ya. Sebentar. Di sini udah kita oke. Oh, Iyep, oke. Bentar, lagi loading. Agak lama ini, kenapa ya? Mungkin karena saya screen sharing sekalian ya. Oke, ini sudah ada ya. Oke, nanti ini labelnya ini masa kerja. Oke, sudah ada label. Hapus dulu aja. Oke, jadi kita coba bagi layarnya ya. Saya akan bagi layarnya dengan ini. Mudah. Oke, jadi untuk yang ini V1 ini apa ini? Oh, ini nama ya. Nah, ini V1 ini dihapus aja nggak apa-apa ini. Oke. Jadi usia. Jadi usia ini kita bagi ya. Jadi untuk value-nya kita kasih yang pertama itu kurang dari 30 tahun. Sorry. Kurang dari 30 tahun. Kita add. Kemudian 2 itu 30 sampai dengan 45 tahun ya guys. Kemudian yang ketiga dia lebih dari 45 tahun. Oke, add ini untuk usia ya. Kita oke. Kemudian untuk jenis kelamin satu ini kita tulis LK, add. Kemudian 2 kita tulis perempuan. Oke. Kemudian untuk masa kerja yang satu ini 2 sampai 11 tahun. Yang kedua dia 12 sampai 21 tahun. Terus ada lagi yang ketiga itu lebih dari 21 tahun. Lama sekali nih ya. Oke. Kemudian pendidikan terakhir kita kasih cuma 2 ya. Yang satu itu S1. Yang kedua itu S2 gitu. Oke, oke. Kemudian pendapatan ya, ada pendapatan juga di sini. Pendapatan di sini yang pertama itu 1 sampai 4. Sorry, 1 sampai 4 juta gitu kan ya per bulan. Yang kedua itu 4 sampai 8 juta. Terus yang ketiga ini di atas 8 juta. Oh, ini salah ini. Di atas 8 juta ya. Oke, kita oke kan. Oke ya. Dan di sini kalau kita mau lihat, nah ini sudah kelihatan. Ini masih ada yang missing datanya ini. Ada data missing ya. Oke, jadi kalau ada data missing seperti ini harus kita hapus ya. Karena nanti mengganggu sekali ini. Clear. Ada yang missing lagi ya? Masih banyak. Udah clear. Coba kita clear lagi. Clear.
clear, clear. Oke, ini clear ya. Intinya di bawah sini jangan sampai ada strip, nanti kalau kita analisis deskriptif nanti dia nggak akan muncul. Oke. Oke, semoga udah. Mari kita lanjut. Oke, jadi sekarang kita lanjut. Yang pertama kita akan analisis deskriptif dari usia, jenis masa kerja, pendidikan, terakhir dan pendapatan. Kita gunakan analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pakai frekuensi, kemudian kita masukkan semuanya, statistiknya, kita klik semua, minimum maksimum juga, ini pakai juga nggak masalah, continue. Oke. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini median. Oke. Oke, jadi ada 82. Sorry, 89. Missing nggak ada ya. Missing nggak ada. Jadi untuk jenis kelamin ini jumlahnya. Ya, kita baca di sini kan. Kita lihat persentasenya. Range-nya maksimum varian. Nah. Oke, jadi ini frekuensinya. Nah, kalau kita lihat usia nih. Usia artinya rata-rata ini 30-45 ya. Oke. Kemudian untuk jenis kelamin ini lebih banyak laki-laki 60%. Kemudian untuk masa kerja itu antara 2-11 tahun yang paling banyak. Terus pendidikan terakhir itu S1 yang paling banyak. Sorry, ini ada angka 3-nya apa ini? Nah, ini kepencet nih, salah kan? Kelihatan kan? Nah, ini apa ini? Angka 3 ini. Kan lucu ini, jenis kelamin nggak ada 2. Nah, ini kita bisa ini, coba saya lihat di sini. Nah, ini mungkin salah ketik atau apa ya. Oke lah, saya asumsikan ini laki-laki aja deh. Oke. Jadi kalau kita lihat ininya berarti kita regresikan lagi aja. Kita ulang. Jadi ini hapus. Di sini delete, di sini delete aja. Wish. Oke, berarti kita sekarang kembali lagi analyze frekuensi. Di sini statistiknya kita udah centang semua. Ini nggak usah ya, malah bikin bingung kan. Continue. Kasih cat ya, kasih cat. Pi, histogram. Oke. Oke. Kalau kita lihat dari frekuensinya, oke, usia tadi udah. Nah, ini udah nggak ada kan? Ada yang missing nggak ada? Udah. Satu lah, ini masih ada 3 lagi nih. Duh. Ini apa ini? 1S2 ada 3. Nah, ini nih. Ini saya anggap S1 aja lah. Ya. Saya ulang lagi deh. Klik di bukunya kalau nggak hapus ya. Oke, jadi analyze, kemudian statistik dan frekuensi. Udah tadi ya, langsung saya oke aja guys. Nah, ini udah usia, kemudian masa kerja, ini yang paling banyak. Pendidikan berarti S1 paling banyak. Terus pendapatan itu yang paling banyak 4-8 juta ya. Oke. Itu cuma 5 orang. Nah, ini pie chartnya itu udah ada di sini. Seperti ini.
udah bagus ya catnya. Masa kerja pendidikan terakhir pendapatan. Nah, oke. Ini udah kita ekspresikan di sini kayak gini, nanti ini dimasukkan di bab 4. Kemudian kita deskripsikan untuk yang ini ya, X1, X2. Ini kita klik, blok, keluarkan. Nah, kita pakai X1 sekarang. X1 semuanya. Masukin. Oke. Nah, lagi mikir ya. Nah, running nih. Nah, oke. Jadi X1. Oh, X1. Nah, kalau kita lihat ini ya, statistiknya. Oke, saya besarin. Oke, berarti rata-rata median itu 6. Ada yang 7, berarti sangat setuju naik 1 ya. 1, kemudian ini pembagiannya satu range-nya itu seperti ini 4. Ini ada yang jawab 1, nanti berarti hati-hati ya. Ada yang jawab 3 ya, 3. Ini jawab 1. Tapi rata-rata ini kita lihat min-nya seperti ini. Nah, ini yang 1. Kemudian lanjut untuk yang X2. Ini kita tokkan aja. Kita tokkan set. Kita coba ganti X2. Make block. Masukin di sini. Oke, X2. Nah, proses. Oke, nanti catnya tak hapus aja. Bikin pusing dia. Nah, ini X2. X2 juga 6. Kalau skala Likert 1 sampai 7 artinya ya arahnya setuju. Oke, X2 sudah. Sekarang kita ke Y1. Y1 ini kita keluarin dulu. Dan kita ke Y1. Ini banyak-banyak ini sampelnya. Sing ngisi kuesioner pusing nih. Oke. Ini pi-nya enggak anu aja lah. Catnya enggak ada aja lah. Oke, ini Y1. Oke, Y1 sudah. Oke, Y1 juga 6 semua. Wah, ini tertib-tertib semua, setuju semua nih. Berarti luar biasa ini penelitiannya wis. Oke, Y1 udah, terus Y2. Jangan lupa keluarin dulu. Mana Y2? Y2 ini dikit mana? Y2 set. Oke, Y2 oke, statistik oke, itu udah. Oke, Y2-nya oke, setuju semua. Oke, jadi ini dari atas sampai bawah ini nanti yang kita akan deskripsikan. Jadi responden kita itu berdasarkan usia, jenis kelamin itu milih apa aja gitu. Oke, itu yang bagian pertama, analisis deskriptif. Kemudian untuk yang kedua, kita akan cek untuk validitas ya. Validitas berarti kita cek KMO, kecepatan sampel dan kemudian metrik Pearson. Oke, jadi kalau ini kita ke dimension reduction faktor, kita ambil X1. X1, wah gila. X1 ini 27 indikator. Oke, X1 deskriptifnya kita ambil ini KMO, continue extraction. Ini kalau Pak dosen MAK kita bilang harus dicampur jadi satu. Tapi kalau dosen WS bilangnya opsional. Enggak apa-apa, tapi kita ikut dosen MAK kita aja. Kemudian untuk optionnya ini suppressnya ya, kita 0,4 batasnya ya, jadi enggak 0,4 itu hilang. Continue. Oke, kita oke kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, KMO oke ya. Jadi 0,5, 0,6 KMO oke. Kemudian untuk komponen metrik, waduh, ini ada yang X17 ya. Jadi X17 ini nggak valid. Berarti ini harus kita keluarin. Oke, berarti kita
Kita transform ya sekalian biar nggak lupa compute variable. Jadi kita masukin kalau saya mainnya seperti ini. Kalau yang lain seperti apa saya nggak ngerti. Tadi X17 ya. Oke, ini agak lama ini. Saya biasanya masukin dulu. Oke, 7 saya lewati. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, gila, 26, 27. Oke, aku tutup. X1 1 kita kasih tambah, kemudian X2 tambah, sorry ini harus manual seperti ini. Tambah 7 enggak kan, setelah 6 8 ya, betul. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Lah ini kan berarti kan tadi 27, berarti ini bagi 26. Oke kan, ini 27 bagi 26. Ya ini kita sama dengan yang 1. Oke, ini kita kasih nama apa nih? X1, X1 tanpa spasi ya, valid. Oke, udah ya, bener ya, 1 sampai 27 kurangi X tadi. Oke, sudah terkomput di sini. Dan sekarang kita coba ulang lagi tanpa X7 ya, berarti kita analyze faktor 7 ya, kita harin. Oke, komponen metriknya oke, terus KMO-nya ini 0,618. Oke, jadi X1 beres. Kalau kita lihat data view-nya untuk X1, artinya X1-nya itu nanti kita pakai yang valid. Nah, ini X1. Ini variabel 1 itu aja guys. Oke. Kemudian kita lanjut ke X2, berarti insert, analyze, kita ke dimensional reduction faktor, kita kelawaran semua, kita pakai X2 sekarang. 2 kita blok sampai ini berapa nih? 14, kita masukin tes. Ini udah udah siap semua, kita oke kan? Oke, 0,796 masih masuk. Ah, ini masih ada lagi X11. X11 nya hilang, berarti lagi aja. Lagi nih. Oke, kita transform, kita compute variable. S2 valid nih. Hapus. S2 valid, kita masukin S2 tanpa X11 ya. Satu-satu bos. Tuh. 1, 2,
Ini S1 ya. Oke, saya pakai rumus pernah beda. Oke, S11. Berarti kan ini kita tambah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gak ada, berarti langsung 12, 13, 14. Kurung tutup, bagi berapa? 13 kan? Oke, bagi 13. Nah, mending seperti ini aja lah, daripada kita pakai rumus gitu, total dikurangi ini sama ini. Ini kita bisa lebih rapi kayak gini. Oke, sudah terkomput di sini. Sekarang kita ulangi lagi dimension reduction faktor yang ini validitasnya. Berarti X berapa nih yang nggak ada? 11 kita keluarin. Oke, KMO-nya jadi bagus, 0,8 naik. Oke, X2 nya oke. Berarti kembali ke SPSS, kita tulis di sini ini variabel 2 ya, variabel 2. Oke, lanjut kita ke X1. Sorry, Y1. Kita lanjut sekarang Y1. Jadi X1 udah, X2 sudah, kita ke Y1. Berarti kita ke reduction factor. Ini keluarin semua thread. Kemudian kita ke Y1. Y1 ini ada 15, masukin sini. Kita oke. KMO-nya 885 bagus. Ini Y15 nggak ada. Berarti satu kita hilangkan. Berarti kita transform, kita komut variabel lagi. Jadi kita ini hapus saja. Berarti ini Y1 valid. Y1 valid. Ini kita masukin Y1. Ini tambah. Tadi yang nggak ada 15 ya. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 14 berarti nanti ini dibagi 14. Kita buka 1 plus tambah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, saya okekan. Ini Y1 valid. Oke. Karena di sini di SPSS langsung kita tulis saja di sini variabel 3. Ini variabel mediasi gitu kan. Oke, kemudian kita lanjut ke Y2. Ke vektor. Kita keluarin semua. Y2. Kita masukin 9. Oke. Oke, ini KMO-nya oke, di sini oke semua. Jadi Y2-nya semua valid. Y2 semua valid. Jadi min-nya kita tulis apa ini? Variabel dependent. Apa 3 itu aja? 4 ya? 4 ya. 4 ini 3 ya. Nah, oke, jadi ini X1, X2, Y1, Y2. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan saya lihat waktu dulu. Udah berapa menit ya? Udah 5 menit. Masih 5 menit. Oke, nyanda. Oke, selanjutnya kita akan cek reliabilitas. Bikin saya jangan sampai lupa ya. Jadi reliabilitas tadi yang untuk yang X1 kita kurangi berapa tadi?
Oke, X1 ini berarti yang 7 nanti kita keluarkan ya. Oke, jadi kita X1 nanti 7 itu kita nanti keluarkan. Kemudian untuk yang X2 ini X1 ini 7. X2 ini X2 15. Oke, seperti itulah. Oke, berarti kita X1 dulu, berarti kita analyze, kemudian kita scale, probability analysis, kita masukkan ke X1. Itu masukin semua aja dulu, baru nanti kita keluarin. Karena ngebloknya gampang. 27. Oke, X1 kita lihat. Ini yang nggak ada kan berarti X17 ya. 7 nanti yang kita tadi keluarin. Berarti yang 7 ini 1 kita keluarin. Kemudian kita cek alfa ini kan. Oke. Oke, kerombah alfanya 0,97. Oke. Signifikansinya oke, kerombah alfa 97 artinya oke. Sekarang kita ke mana? Ke S2 ya. Jadi kalau S2 ini tadi 15. Kita analyze, skill, reliability analysis, kemudian kita ini keluarin semua, terus Y2 kita masukin sampai 14. 15 yang nggak masuk apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 tadi ya. Jadi 11 nggak ada, kita keluarin 11. Oke, 2 alfa kita cek. Oke, alfa 0,886 berarti data kita udah variabel. Udah variable. Kemudian untuk kembali lagi scale, kita sekarang Y1 tadi yang keluar mana kita cek. Y1 kita masukin semua sampai 15. Oke, tadi Y1 ini 15 ya enggak. Oke, berarti angka 15 kita keluarin. Oke, angka 15 kita keluarin, kemudian kita oke. Oke, ini 0,916, jadi semua data itu reliable. Oke, jadi seperti itu untuk sampai ke uji analisis deskriptif, kemudian uji validitas dan uji reliabilitas. Terima kasih. Oke, jadi tadi untuk validitas udah, reliabilitas udah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama. Ini kita akan regresikan. Jadi kalau kita tadi lihat minnya udah validnya udah oke, ini kita udah beri label. Artinya kita akan nanti regresikan ini X1, X2 ke Y1 karena untuk dimediasi ini Y1 ini sama dengan X1 plus X2 kan. Oke, makanya kita akan regresikan yang Y1 dulu. Oke, untuk Y1 dulu kita regression, kemudian kita linear, kemudian kita akan regresikan tadi ya. Ini X1 valid, independent, kemudian X2 valid, independent, dan kemudian untuk ini kita jadikan dependent. Statistiknya kita ini bisa kita kasih collinearity, bisa, enggak juga nggak apa-apa. Kalau dosen MK kita kan kita cek ini, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita continue, save-nya itu, nah kita pakai standardized sama unstandardized ini. Kalau di dosen MK kita, continue, option ini nggak usah. Oke, jadi kita oke. Oke, setelah kita oke kan kita lihat. Oke, kita pertama lihat ini di R-square, di koefisien determinasi. Artinya ini 0,603. Artinya variabel 1 dan 2 ini punya pengaruh untuk merubah variabel mediasi ya. Sebesar 60%. Artinya 40% itu dari faktor lain. Kemudian kita untuk uji F
ini kita nggak perlu lihat F tabel ya, kita lihat signifikansi aja. Jadi signifikansi ini di bawah 0,05 artinya signifikan. Artinya variabel 1, variabel 2 ini secara bersama-sama mempengaruhi. Kemudian untuk T-nya ini signifikan semua ya. 0,0, 0,0. Berarti artinya variabel 1 dan variabel 2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi. Dan kita lihat ini kalau standarized coefficient betanya ini 0,491 plus berpengaruh positif dan signifikan. Jadi kalau mau lihat T tabel ini, tapi kalau lihat signifikan ini. Kalau mau T tabel kurang gawean ya nggak apa-apa. Lihat ini lebih bagus. Kemudian untuk culinarity itu seperti ini dibahas Bapak di dosen MAK kita ini, kalau di WS ini nggak dibahas. Oke, kemudian yang kedua Y2 ya. Nah, sorry, sebelum itu ini nanti disimpan dulu ya. Berarti ini untuk uji sobel. Kalau dosen MAK kita itu bilang pakai ini dan standar error ini. Tapi kalau dosen WS-nya itu pakai ini. Tapi nggak apa-apa lah, bedanya dikit oh ya. 425, 491, 379, 371. Pakainya ini nanti di danielsoper.com itu. Oke, wes. Lanjut. Regression linear. Nah, ini tak keluarin, ini jadi independen. Dependennya berarti yang min. Oke. Nah, sekarang kita cek. Oke, sekarang kita cek. Nah, untuk R square-nya ini masih besar juga ya, ini 55% kalau tadi 60%, berarti variabel mediasinya, variabel 1 dan 2 itu punya pengaruh untuk ke variabel dependent atau Y2. Untuk signifikansinya juga oke ini. Ini oke. Ini oke. Ya. Oke artinya ya. Jadi signifikan. Kemudian untuk, nah ini menarik, ini variabel 1 ini jadi nggak signifikan ya. Jadi hipotesisnya nggak ngerti hipotesis seperti apa, tapi kalau ini hipotesisnya 0,09 artinya hipotesisnya ditolak nih, signifikan. Berarti setelah mediasi, setelah dimediasi artinya malah variabel 1 ini nggak signifikan. Artinya bahwa variabel 1 ini full mediasi terhadap variabel 3. Kalau variabel 2 ini masih signifikan 0,08. Ini 0,02. Nah, ini kita lihat koefisiennya kan cuma 0,1 sekian. Jadi artinya kalau kita lihat hubungan mediasi, artinya kalau kita buat hubungan mediasi artinya ini variabel 1 itu nggak bisa langsung ke variabel 4, nggak punya pengaruh. Dia harus melewati variabel mediasi. Artinya variabel mediasi 3 ini istilahnya memediasi 2 ini, terutama yang ini. Taruhnya penuh ya dia ya. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita cek di uji sobel. Jadi kita angkanya kita simpan. Oke. Oke, berarti udah ini ya. Ini udah ini. Ini udah. Ini secara bersama-sama juga udah bagus. Kalau di WS tuh saya nggak diminta multi-call sama nulis absolute residual normalitas enggak. Jadi saya nggak akan jelaskan sampai ke sana. Oke, kalau begitu saya akan buka danielsoper.com ya. Saya akan buka di sini. Bentar. Oke, danielsoper.com. Oke, danielsoper.com. Nah, ini udah sobel nih. Nah, ini udah sobel. Berarti saya munculkan yang di sini aja. Oke. Saya bagi layarnya supaya enak. Oke, jadi kita mau ngecek untuk yang mana dulu nih? X1 ya. Apakah variabel mediasi itu mau mediasi 1? Kita lihat. Tadi mana? Nah, ini dia. Berarti angkanya ini kalau Bu DWS itu pakai ini. Jadi kita variabel X1 ya. Jadi kita pakainya ini sama ini. Jadi A-nya kita lihat, berarti A-nya ini kan yang variabel 1 ya. Nanti kalau ini pakai yang variabel mediasi, berarti 0,491. 0,491. Kemudian standar errornya ini berapa? 0,078. 78. Oke, kemudian kalau kita lihat bawahnya yang ini, nah ini variabel mediasinya berarti ini berapa? Ini koefisiennya 0,369. Apa? 3
69. Kemudian signifikansinya untuk yang B ini kan berarti yang dari variabel mediasi ya. Ini 0,128. 128. Kita kalkulit. Kalau hasilnya itu di atas 1,96 artinya ya variabel ini memediasi hubungan variabel 1 dengan variabel 4 gitu. Kalkulit. Wah, gede kok. 2,6 artinya ya memediasi. Oke, kemudian X1-nya udah. X1 udah kan? Oke, jadi kalau ini kita akan supaya aman kita screenshot ya. Nanti pakai sendiri juga bisa. Ini screenshot aja. Set. Screenshot, saya tulis X1 gitu ya. Ini X1. X1 sama Y1. Oke. Save. Stop juga. Sobel. X1 Y1. Seperti itu. Nah. Oke. Kemudian kita ke X2 sekarang. Kalau X2 nanti berarti kan ini yang B ini kan punyanya mediasi, jadi nggak perlu kita ubah. Kita ambil yang Y X2. Berarti X2 ini 0,371. 371 ini ya. Ya. Satu ini ya. Oke. Kemudian untuk ini standarnya ya A ini 0,093. 0,093. 0,093. Nah, untuk perbedaan ini mungkin kenapa ya kok dosen MAK kita itu pakainya ini unstandarized, tapi kok dosen MAK pakai ini, nanti kita tanyakan ke dosen MAK kita di semester ini yang bagian kedua. Nah, kita tanyakan kenapa. Oke, jadi seperti ini udah, dan kita langsung kalkulit aja. Udah kan? Nah, gede juga 2,3 artinya memedisi. Jadi kalau dari analisis saya seperti untuk ini berarti tadi X1 ini hipotesis bahwa berpengaruh kepada dependent variable ini ditolak 1. Artinya dia harus melalui variabel mediasi. Jadi dari 7 hipotesis 1 itu ditolak. Jadi seperti itu. Oke, sebelumnya kita berarti screenshot lagi aja. Screenshot coba tes. Ini yang X2 Y2 ya. Berarti ini X2 Y1. Oke, berarti sobel X2 Y1. Save. Oke, selesai. Oke, setelah selesai ini nanti dosen WS tuh minta kita itu yang naruh semua ini, uji-uji ini dari mulai analisis deskriptif yang di atas tadi di pembahasan. Oke. Dan kita nggak boleh screenshot. Kita screenshot ini nggak boleh. Kita copy, screenshot nggak boleh. Kita tempelin cara, kita harus pakai tabel. Nah, cara ngakalinya kita bisa pakai copy ini, copy spesial, atau kita mending kita anu dulu outputnya. Jadi kita save dulu ini outputnya. Jadi output ini misalkan data simulasi gitu ya. Output simulasi WS2. Nah, ini ya, udah. Oke, kita sudah simulasikan. Nah, kalau kita mau ekspor, nah kita ekspornya ke PDF aja, Bos. Atau ke Excel. Nah, kita ekspor ke Excel aja nih. Ini ada pilihannya nih. Kan? Kita ekspor ke Excel. Nah, Excel nanti supaya bisa kita copy tuh nanti. Oke. Nah, ini kalau masalah tadi ada chapter juga kan. Sama kita lengkap kan dari deskriptif sampai ke uji rekursi. Artinya software itu nggak bisa langsung. Kemarin saya dikasih istilahnya skripnya tapi nggak mau.
Nah ini musim hujan, wah lama banget ya. Bentar, lama ya, apa? Yang penting nanti kita bisa edit kopinya. Jadi kita nggak perlu bikin tabel lagi. Oke bos. Oke, sambil ini kita akan simulasi di sini. Oh nggak bisa, nggak bisa. Tunggu dulu ya, sabar. Ya karena kita tadi ngulang-ngulang jadi lama. Nah, gini. Nah ini udah nih output. Nah, kasih nama guys. Duh, gak lama ya. Oke, tak jadiin satu aja lah. Tak jadiin satu di mana? Di sini sekalian. Nah, di sini nanti jadi satu. Di PNG-nya ada di sini kan. Jadi satu. Oke, terus yang kedua ini ya misalnya ya. Kalau nanti kita mau tempel di Word. Di Word ya. Untuk pembahasan bab 4 kita copy paste aja pakai Excel-nya itu. Oke, jadi ini output simulasinya tadi kan gede juga, ini filenya 1, hampir 2 mega. Ini udah keluar semua kan. Nah ini seperti ini. Nah ini kan kalau seperti ini kan harus kita tempel kayak gini kan, nanti kita tinggal benahi kan ya. Nah kan, nah lebih enak, nggak usah bikin tabel bro. Oke bro. Nah usia, jenis kelamin juga gini, copy aja, copy paste. Aduh, kita pilih sesuai format ini. Nah enak kan gini. Oke bos, jadi gitu aja untuk sharing pengalaman saya. Semoga bermanfaat dan semoga lancar kita lulus sama-sama di tahun ini sebelum nanti kurikulumnya berubah malah lebih susah. Oke, terima kasih. Apabila ada salah, semua dari saya. Bila ada benarnya itu semua dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.